Pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, pada Rabu, tanggal 25 November tahun 2020 dini hari, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta bersama sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta anggota keluarganya. Edi ditangkap Lembaga Anti Rasuah atas dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur. Ketua KPK, Firly Bahuri, mengatakan, Edi Prabowo bersama sejumlah pihak dari Kementerian KKP, beserta anggota keluarganya dicokok tim penindakan di Bandara Soekarno-Hatta, setelah kembali dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. KPK menetapkan total 7 orang tersangka dalam kasus ini. Edi Prabowo, sebagai penerima, kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, tanggal 25 November tahun 2020, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Edi tampak mengenakan jaket tahanan KPK berwarna oranye bersama 4 tersangka lainnya. Berikut liputan konferensi pers KPK. Kita lanjutkan ya. Jadi malam hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Nawawi dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Baik, kami persilahkan Pak Nawawi untuk membacakan beberapa poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan tersebut. Kami persilahkan Pak. sangat terlambatnya konversi laksanakan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini. Tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain: pertama, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian 2, IRW selaku istri dari EP, 3, SAF selaku staf khusus Menteri KKP, 4, ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP, 5,
YD selaku ajudan Menteri KKP. 6. YN selaku protokoler KKP. 7. Des selaku Humas KKP. 8. SMT selaku Dirjen Budidaya KKP. 9. SJD selaku Direktur PT DP3. 10. SWD selaku Pengurus PT ACK. 11. DP Pengendali PT PLI. 12. DD selaku Pengendali PT ACK. 13. MD selaku istri dari SWD. 14. CM selaku staf Menteri KKP. 15. AF selaku staf istri Menteri KKP. 16. SA selaku staf Menteri KKP. 17. MY selaku staf PT Gardatama Security. Kronologis penangkapan. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020. KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi di Maksud. Pada sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi diantaranya di Bandar Udara Soekarno-Hatta, masing-masing EP, IRW, SAF, ZN, YD, YN, DES, SMT, di rumah masing-masing pihak, SJD, SWD, DW, DD, NT, CM, AF, SA, MY. Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas Cooper Tumi, dan tas Cooper LV. Konstruksi perkara ini juga terjadi pada tanggal 14 Mei 2020. EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat keputusan nomor 53 garing Kepmen garis datar KP 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster dengan menunjuk APS selaku staf khusus Menteri juga selaku ketua pelaksana tim uji tuntas dan SAF selaku staf khusus Menteri sekaligus menjabat selaku wakil ketua pelaksana tim uji tuntas. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, SJD selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa yang melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS dan SWD. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp331.573.564. Selanjutnya PT DPP atas arahan EP melalui tim uji tuntas memperoleh
penetapan kegiatan ekspor benih terbenur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nominal dari pihak EP serta YSA atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih tersebut. Selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas tuli, dan LV baju Old Navy. Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar 100.000 US dollar dari SCT melalui SAF dan AM. Selain itu, SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar 436 juta dari AF. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dilanjutkan dengan gelar perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. KPK menetapkan 7 orang tersangka, masing-masing sebagai penerima EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM. Sebagai pemberi SJT. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Masing-masing bertempat di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Itu untuk tersangka UP, SAF, SWD, AM, dan SCD. Untuk 2 orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK menghimbau kepada kedua tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pejabat publik yang dilantik telah disumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi selalu mengingatkan agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut dengan mengemban tugas secara amanah serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau kelompok. Berikut KPK memperlihatkan barang bukti terkait dugaan korupsi Menteri KKP.
Jadi barang bukti selain yang diperlihatkan di sini juga ada beberapa cover. Jadi kami perlihatkan foto dari barang bukti waktu. Mungkin dengan pertanyaan pertama juga ada sedikit keterkaitan juga dengan pertanyaan dari rekan yang kedua mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang belum ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi sampai saat menggelar konferensi pers ini sebelumnya telah melakukan gelar perkara pimpinan dan Satgas Seluruhan Kedeputian Penindakan. Dalam gelar perkara itu disimpulkan bahwa sejauh ini baru yang 7 orang yang kami sebutkan tadi yang memenuhi minimal pembuktian 2 alat bukti. Sejauh ini baru yang 7 orang itu saja. Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan selanjutnya adalah pada tahapan-tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan ataupun tetap seperti itu. Jawaban kami ini sudah dimaksudkan untuk soal adanya istri yang kemudian tidak terseret dan lain sebagainya. Untuk penanya pertama, kami belum melihat adanya keterkaitan dengan apa yang Anda maksudkan, ya, kaitannya dengan PS atau siapa yang Anda sebutkan tadi. Kemudian yang soal 40 perusahaan dengan jumlah uang 9,8 miliar. Dari tahapan pemeriksaan yang dilakukan sehari ini, kita belum bisa menyimpulkan apakah 9,8 miliar itu memang full dari 40 perusahaan yang ada ini atau hanya dari beberapa perusahaan saja. Hal yang berkaitan dengan apakah ini OTT atau seperti apa, ingin kami sampaikan bahwa kami tadi menyebut bahwa ada transaksi yang terjadi di luar Indonesia. Kami masih memperhitungkan dengan pemaknaan sesaat itu, artinya peristiwa itu tidak terputus. Ketika kami menerima informasi adanya transaksi tersebut, kemudian kami tidak mungkinlah bagi kami terlalu sulit, kemudian itu harus disikapi dengan mendatangi tempat yang di luar di Indonesia itu. Yang paling tepat adalah menunggu. Terpenting bahwa perbuatan itu masih satu rangkaian perbuatan. Hitungan sesaat tidak terbatasi oleh waktu. Tetapi kegiatan yang kami lakukan itu adalah satu bentuk tindakan yang tidak terputus. Kami masih menganggap bahwa ini bagian daripada operasi penangkapan maksud. Memang kalau dilihat dari surat ini, kami mulai di bulan Agustus. Tentunya bulan Agustus ini juga melakukan sisa, kita memprofiling, kemudian kita juga mengumpulkan informasi-informasi, baik dari segala macam dengan teknologi maupun peralatan. Ini semuanya kita olah, kita ramu, sehingga kita bisa membuat sebuah potret kejadian. Makanya ketika sesuatu hal yang berkaitan dengan barang bukti elektronik ini dimainkan, kita tahu bahwa ini sampai pada sasaran. Sehingga apa yang kita lakukan yang dikatakan oleh Pak Nawam sebagai suatu yang berkelanjutan terus, akhirnya pada waktunya kita bisa mengambil dan menangkap yang dikategorikan sebagai orang-orang yang menjadi tersangka di sini. Kenapa kemudian ada beberapa orang yang dipasang kembali? Karena dari perbuatan itu tidak masuk, ya, jauh dari rangkaian gambar tadi. Gambarnya sudah jelas, orang-orangnya sudah jelas, hanya tinggal pembuktian secara legalitas yang
tindak pidana pemeriksaan. Jadi alat bukti yang kami miliki sudah cukup banyak, baik bukti elektronik maupun yang sifatnya bukti fisik. Bukti fisik tadi sudah diperlihatkan beberapa hasil dan beberapa alat tadi, ada satu uang yang sangat besar adalah ATM. Terkait masalah pidana ini kita perlu waktu untuk pendalaman, karena yang kita tanggalkan dalam malam ini baru satu kejadian itu masuk dulu. Karena ada beberapa perusahaan yang tidak mendapatkan, kita nanti akan kita list berapa sebenarnya yang mendapatkan itu dari proses ini, dan dulu atau alirannya sudah jelas, tinggal kita akan memperdalam lagi. Kami akan koordinasi dengan PPATK sampai jauh mana alirannya. Ya kalau memang ada sampai ke situ, tentunya kita akan periksa. Pemanggilan dan pihak terkait, jadi nanti akan dilakukan dari materi yang kita miliki. Siapapun nanti yang terkait, ya akan kita panggil. Karena memang masih banyak yang kita, baik mungkin dari internal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam rangkaian. Yang pertama, saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya, yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini, beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan, yang mungkin banyak yang terhianati, seolah-olah saya pencitraan di depan umum. Itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Saya terima kasih kepada teman-teman media yang sabar ini, dan saya akan jalani pemeriksaan ini insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman. Ini saja. Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri, dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Terima kasih. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.